Bellingham akhirnya nyetel dengan timnas Inggris. Bellingham tampil paling menonjol saat laga persahabatan Inggris melawan Skotlandia. 1 gol dan 1 assist dicatatkannya pada laga tersebut. Dengan kontribusinya tersebut, Bellingham tercatat sudah menyerahkan 6 gol dan 2 assist dari hanya 6 pertandingan bersama Inggris dan Real Madrid. Ya, Bellingham begitu bersinar dari 4 laga pertamanya berseragam Los Blancos. Ia mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 4 laga perdananya. Maguire nodai kemenangan Inggris, Gareth Southgate pasang badan. Seusai laga, Southgate merasa tidak marah dengan para pendukung Skotlandia yang mencoba untuk merendahkan Maguire. Namun, ia mengecam cara sang pemain diejek dan dikritik oleh para pengamat, media, dan bahkan para pendukungnya sendiri. Maguire luar biasa bagi kami di akhir pekan. Reaksi malam ini adalah konsekuensi dari orang-orang bodoh dari kelompok kami yang telah menciptakan lingkungan tersebut, ucap Southgate. Jerman kembali mencium aroma kemenangan, Thomas Muller. Terima kasih Rudi Voller. Tak dipungkiri, penampilan Jerman secara keseluruhan jauh lebih baik dari kekalahan 4-1 di kandang sendiri dari Jepang, yang menyebabkan kepergian Hansi Flick. Bagi kami sudah jelas bahwa kami akan banyak berlari hari ini. Itu adalah situasi yang gila dalam 3 hari terakhir. Tapi selamat kepada Rudi dan stafnya atas cara mereka mengatasinya, ucap Muller. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, kami bekerja keras dan kami dihargai untuk itu. Dapat kebebasan, Barcelona adalah klub impian Joao Cancelo. Barcelona memang membutuhkan bek sayap yang punya kemampuan ofensif. Tapi transfer kali ini lebih menguntungkan bagi Cancelo pribadi. Xavi memberi saya sedikit kebebasan, dan saya suka itu. Saya merasa nyaman bermain di sisi dalam, juga saat bermain melebar. Saya akan beradaptasi dengan segala hal yang dia minta, kata Cancelo. Bagi Cancelo, Barcelona adalah klub impian. Dia sudah lama bermimpi mengenakan kostum Barca dan membela raksasa Eropa tersebut. Sekarang, mimpi itu jadi nyata. Virgil van Dijk dianggap sudah habis. Mantan bek Belanda, Johan Derksen tidak melihat Virgil van Dijk sebagai pemain yang top lagi. Menurutnya, kapten Liverpool tersebut sudah melewati masa terbaiknya. Saya mulai bosan dengan kapten Belanda itu, kata Derksen dilansir Liverpool Echo. Jika ada kekurangan dalam performanya, dia menggunakan segala macam alasan untuk menjelaskan apa yang salah. Derksen juga sudah menganggap Van Dijk sebagai bek yang tidak top lagi. Menurutnya, sang pemain telah melewati masa jayanya. Sabar dulu, Kai Havertz nantinya bakal bersinar di Arsenal. Mantan pemain Arsenal, Alan Smith meminta penggemar The Gunners untuk bersabar dengan Kai Havertz. Smith merasa sangat yakin, Havertz pada akhirnya akan menjadi pemain hebat bersama The Gunners. Saya agak kesal melihat orang-orang begitu cepat mengkritiknya, kata Smith. Mereka adalah supporter Arsenal, dan Anda tentu berharap mereka memberikan dukungan di awal-awal ketika pemain baru datang. Dia mencoba memahami apa yang diinginkan manajer, dan saya pikir itu membutuhkan waktu. Calon pemain Real Madrid kirim pesan khusus untuk Kylian Mbappe. Kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid ternyata masih begitu diharapkan. Kedatangan Mbappe ke Stadion Santiago Bernabeu selalu mendapat dukungan penuh. Calon striker anyar Los Blancos, Endrick Felipe pun menyambut baik peluang tersebut. Kehadiran Mbappe akan membentuk tim yang hebat, ucap Endrick seperti dilansir dari Relevo. Saya penggemar Real Madrid, jadi semakin banyak pemain bagus yang datang, kondisi klub pun semakin baik, kata Endrick menambahkan. Setia pada Liverpool, Jurgen Klopp tak tergoda ke timnas Jerman. Jurgen Klopp disebut-sebut cocok untuk menangani timnas Jerman setelah Hansi Flick lengser. Seperti dilansir 90 Min, DFB mempertimbangkan Jurgen Klopp sebagai opsi yang cocok untuk mengembalikan kesuksesan timnas Jerman. Namun, agen Klopp, Marco Sike menyebut kliennya tak akan meninggalkan Anfield dalam waktu dekat. Jurgen memiliki kontrak jangka panjang dengan Liverpool dan tidak tersedia untuk posisi pelatih nasional, katanya kepada Sportscout. Masih bahagia, kode Martin Odegaard bertahan di Arsenal. Di wawancara Netavisen baru-baru ini, Odegaard mengaku belum bisa memberikan update seputar kontrak barunya di Arsenal. Ia hanya menekankan bahwa ia masih bahagia untuk menjadi bagian dari skuad Arsenal. Saya belum bisa bicara banyak soal masalah ini. Namun saya bisa bilang bahwa saya sangat bahagia di Arsenal, ujar Odegaard. Odegaard juga menekankan bahwa ia ingin berkarir dengan lama di Arsenal. Namun, ia belum bisa bicara banyak terkait proses perpanjangan kontraknya.
Legenda MU kesal, Erik ten Hag tidak coba boyong pemain Arsenal ini. Legenda Manchester United, Andy Cole mengkritik aktivitas transfer Erik ten Hag. Cole menilai, ada opsi yang lebih bagus ketimbang Reguilon di musim panas kemarin. Ia menyebut, setan merah seharusnya mencoba mendatangkan Kieran Tierney, yang kemampuannya sudah teruji di Arsenal. Saya rasa, United membuat kesalahan dengan tidak mendatangkan Kieran Tierney. Meski ia punya riwayat cedera yang kurang baik, namun ia punya energi yang luar biasa, katanya. Cole Palmer, bantah gabung Chelsea karena uang. Kepada Daily Mail, Palmer mencoba meluruskan anggapan ia pindah ke Chelsea karena uang. Ia membantah kabar tersebut karena menurutnya Chelsea menawarkan proyek yang bagus untuk perkembangan karirnya. Chelsea mencoba menerangkan proyek yang sedang mereka bangun kepada saya. Dan saya menyukai proyek itu, kata Palmer. Palmer juga menyebut bahwa alasan lain mengapa ia pindah ke Chelsea, karena ia yakin bisa memberikan kontribusi bagi The Blues. Ia percaya bisa menjadi pemain penting bagi Chelsea. Hapus cuitan protes, Jadon Sancho dan Erik ten Hag sudah baikan. Situasi Sancho dan ten Hag nampaknya sudah mulai mencair. Ini terlihat dari aktivitas Sancho di media sosial baru-baru ini. Beberapa waktu yang lalu, Sancho memutuskan untuk menghapus cuitannya terkait ten Hag di akun Twitternya. Sebelumnya, cuitan itu ia pindah di akun media sosialnya. Namun sejak hari Selasa kemarin, cuitan itu sudah dihapus. Sancho tidak menuliskan apapun lagi di media sosialnya. Jadi, ini pertanda bahwa ada langkah penyelesaian antara sang winger dan sang manajer. Chelsea pimpin perburuan penyerang Brentford, Ivan Toney. Sebelum skorsing, Ivan Toney telah menyumbangkan 32 gol dan 9 assist dari 66 pertandingan di Premier League sejak debut promosi pada tahun 2021. Menurut London Herald, Chelsea saat ini berada di posisi terbaik untuk mengamankan kesepakatan untuk Toney pada pergantian tahun. Laporan tersebut menunjukkan bahwa diskusi telah terjadi di belakang layar dengan pelatih kepala Mauricio Pochettino yang ingin menambahkan Toney ke dalam skuadnya. Ditolak keluarga Glazer, investor Finlandia, Thomas Siliakus bakal akuisisi Inter Milan. Suning Holdings Group sebelumnya menjajaki kemungkinan untuk menjual saham Inter Milan. Ada dua kandidat yang bakal jadi suksesor mereka, yakni investor dari Bahrain dan Thomas Siliakus dari Finlandia. Melansir dari Sprinter, Siliakus ternyata mengungkapkan niatannya untuk membeli Inter dari tangan Suning dan Steven Sang. Saya sudah mempublikasikan niat saya yang ingin membeli Inter. Namun, pemilik yang sekarang harus bersedia menjual saham mereka, ujarnya. Sandro Tonali terancam melewatkan reuni dengan AC Milan di Liga Champions. Pemain timnas Italia itu menyelesaikan perpindahannya yang bernilai besar di musim panas kemarin. Namun, tidak perlu menunggu lama untuk kembali bertemu dengan Rossoneri. Meskipun masalah cedera yang dialaminya saat ini dapat menggagalkan potensi reuni. Tonali tidak disertakan dalam skuad Luciano Spalletti yang berjumlah 23 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 lawan Ukraina semalam. Dengan sang gelandang mengalami gangguan otot. Siap-siap fans Man City, trofi treble mampir ke Jakarta. Kabar gembira datang untuk fans Manchester City. Trofi treble The Citizens akan dipamerkan di Jakarta akhir bulan ini. Man City mengumumkan Jakarta sebagai kota tujuan teranyar tur trofi treble. 3 piala jawara The Sky Blues akan mampir di Indonesia pada 30 September mendatang. Trofi Premier League, Piala FA, dan Liga Champions yang dimenangkan Man City musim lalu akan dipamerkan dalam acara tersebut. Trofi Piala Super Eropa juga dibawa, sehingga total ada 4 piala jawara yang dihadirkan untuk penggemar. Mau Højlund gacor, Erik ten Hag diminta mainkan Facundo Pellistri. Sebuah saran diberikan oleh James Robson kepada Erik ten Hag. Ia menilai, Facundo Pellistri harus dipasangkan dengan Rasmus Højlund di lini serang MU. Dari apa yang saya lihat, Højlund adalah tipikal penyerang yang butuh servis yang bagus dari sektor sayap, kata Robson. Facundo Pellistri adalah tipikal pemain yang akan memberikannya umpan-umpan bagus dari sektor sayap. Ia bisa menciptakan sesuatu untuk diselesaikan Højlund, ia menandaskan. Liverpool saingi Real Madrid untuk jasa Xabi Alonso. Alonso belakangan ini lagi naik daun di Jerman. Di bawah kepemimpinannya, Bayer Leverkusen mulai menjelma jadi tim penantang gelar yang serius. Real Madrid dilaporkan memantau perkembangan Alonso. Mereka berencana menjadikan Alonso penerus Carlo Ancelotti yang dilaporkan tahun depan akan melatih timnas Brasil. Dilansir Mirror, Real Madrid bakal punya pesaing untuk mendapatkan jasa Alonso. Liverpool juga dilaporkan mengincar jasa pelatih asal Spanyol tersebut.
mengamankan tanda tangan Kylian Mbappe, Madrid siapkan dana 200 juta pounds. Real Madrid dilaporkan siap untuk menyambut kedatangan Kylian Mbappe. Mereka bahkan dilaporkan menyiapkan dana hingga 200 juta pounds untuk mengamankan kedatangannya ke Santiago Bernabeu. Kabar ini dilansir oleh Sport. Media itu mengklaim bahwa Madrid akan mencoba untuk menggelar negosiasi prakontrak dengan Mbappe pada awal tahun 2024 nanti. Namun ada kabar bahwa Mbappe sendiri disebut bisa saja teken kontrak baru di PSG. Cristiano Ronaldo jadi salah satu alasan Jadon Sancho meredup di Manchester United. Ketika ditebus MU dari Borussia Dortmund, Sancho diberi janji surga oleh manajemen MU. Ia akan diberi nomor punggung 7 di skuad Manchester United. Namun, janji itu harus dibatalkan MU karena di deadline day mereka mendatangkan Cristiano Ronaldo. Nomor punggung tersebut akhirnya diberikan ke Ronaldo dan itu membuat Sancho kecewa. Laporan The Athletic juga menuding bahwa Manchester United tidak memberikan layanan konseling yang baik bagi Sancho. Barcelona dan Real Madrid perebutkan Erling Haaland dari Manchester City. Real Madrid sudah lama dipandang sebagai klub yang memiliki peluang tinggi untuk mendatangkan Haaland. Tetapi, kini terdapat informasi bahwa Barcelona siap untuk mengikuti persaingan untuk mendapatkan Haaland. Erling Haaland ada klausul yang dapat mulai berlaku pada 2025. Klausul tersebut bernilai 150 juta pound. Seiring berjalannya waktu, nilai klausul tersebut akan berkurang. Barcelona memandang klausul yang mulai berlaku pada 2025 itu sebagai alasan mengapa mereka dapat mengikuti persaingan ini.